Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini dengan judul Perancangan Model Data Konseptual atau CDM menggunakan Power Designer, pemahaman dan hubungannya dengan ERD. Sebelum itu, perkenalkan, aku Febri dari Program Studi Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana proses perancangan model data konseptual yang dilakukan menggunakan Power Designer, serta bagaimana hubungannya dengan Entity Relationship Diagram atau ERD. Materi ini sangat penting untuk memahami tahap awal dalam perancangan basis data sebelum masuk ke tahap logikal dan juga fisikal. Oleh karena itu, yuk kita mulai pembahasannya. Oke, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data. Fungsinya adalah untuk memodelkan data secara konseptual untuk merancang database relasional. ERD membantu mengidentifikasi entitas, atribut, dan relasi untuk kasus sederhana seperti sistem penjualan toko buku. ERD terdiri dari 4 komponen utama, yaitu entitas, atribut, relasi, dan juga kunci. Yang pertama adalah entitas. Entitas merupakan objek nyata atau konsep yang dapat diidentifikasi unik. Misalnya adalah pelanggan dan juga buku. Yang kedua adalah atribut. Atribut merupakan properti dari entitas. Misalnya nama dan alamat untuk entitas pelanggan. Atribut terdiri dari beberapa jenis, yaitu simple, composite, derived, dan juga multi-value. Yang ketiga adalah relasi. Relasi merupakan hubungan antar entitas, misalnya melakukan antara pelanggan dan juga transaksi, sehingga dapat dibaca pelanggan melakukan transaksi. Dan yang keempat adalah kunci. Kunci di sini merupakan atribut unik untuk identifikasi, yaitu terdapat primary key dan juga foreign key. Setelah memahami ERD sebagai alat dasar untuk merancang model data sederhana, kita perlu memperluas pemahaman ke tingkatan model data yang lebih komprehensif. ERD menjadi titik awal dalam proses desain basis data yang kemudian berkembang menjadi model konseptual, logis, dan juga fisik. ERD membantu visualisasi hubungan data pada level konseptual, tetapi untuk implementasi nyata, kita harus mentransformasikannya ke model lanjutan seperti CDM, LDM, dan PDM. Ini memastikan desain basis data scalable, efisien, dan sesuai kebutuhan bisnis. ERD adalah representasi utama CDM yang berfokus pada entitas bisnis. CDM adalah bentuk yang lebih formal dari ERD, yang dibuat menggunakan tools pemodelan seperti Power Designer, yang mendukung validasi otomatis, dokumentasi, dan bisa dikonversi ke model logis atau fisik untuk implementasi database. Berikut merupakan contoh ERD dalam sistem penjualan toko buku. Dapat kita lihat pada contoh, sudah terdapat 4 komponen utama dari ERD, yaitu entitas, atribut, relasi, dan juga kunci. Setelah melakukan pembahasan mengenai ERD, sekarang kita akan membahas mengenai CDM atau Conceptual Data Model. CDM adalah representasi tingkat tinggi dari entitas utama dan hubungan antaranya tanpa detail teknis. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dan organisasi data secara grafis. Perbandingan ERD dan CDM. Di sini kita akan membahas perbandingan antara ERD dan CDM dari beberapa aspek. Di antaranya adalah tujuan, level, tools, komponen, dan juga output. Yang pertama adalah tujuan. ERD memiliki tujuan untuk menggambarkan relasi antar entitas secara umum, sedangkan CDM bertujuan untuk menggambarkan struktur data konseptual secara formal. Yang kedua adalah level. Di sini ERD berada pada level umum atau konseptual awal, sedangkan CDM konseptual yang lebih formal. Yang ketiga adalah tools. Di sini ERD dapat dirancang melalui Draw.io, Lucidchart, dan sebagainya, sedangkan CDM kita dapat melalui Power Designer, Oracle Data Modeler, dan sebagainya. Yang keempat adalah komponen.
Di sini komponen ERD antara lain ada entitas, atribut, dan juga relasi. Sedangkan CDM di sini memiliki komponen entitas, atribut, identifier relationship, dan juga kardinalitas. Dan yang kelima adalah output, di mana output dari ERD adalah diagram statis, sedangkan output dari CDM merupakan model yang bisa dikonversi ke model logis atau fisik seperti LDM dan PDM. Selanjutnya kita akan mengenal SAP Power Designer. SAP Power Designer adalah perangkat lunak pemodelan data dan perancangan sistem informasi yang dikembangkan oleh SAP SE. SAP Power Designer adalah alat bantu perancangan basis data atau database design tools yang digunakan untuk membangun model konseptual, logikal, dan fisik dari sebuah sistem basis data. SAP Power Designer mendukung proses pengembangan sistem basis data melalui 3 level pemodelan utama, yaitu Conceptual Data Model atau CDM, Logical Data Model atau LDM, dan Physical Data Model atau PDM. Oke, langsung saja di sini kita pilih Create Model, lalu Conceptual Data. Di sini kita juga dapat mengubah nama model sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini adalah CDM1, lalu kita pilih OK. Ini merupakan tampilan awal dari Power Design. Selanjutnya kita akan menambahkan entitas. Kita klik 2 kali. Di sini kita dapat mengganti nama entitas dengan entitas yang akan kita buat. Misalnya di sini adalah entitas pelanggan. Setelah itu kita klik apply dan juga OK. Kemudian lakukan hal yang sama untuk membuat entitas-entitas berikutnya. Setelah semua entitas berhasil dibuat, di sini kita akan menambahkan relasi. Di sini kita tarik garis relasi dari entitas pelanggan menuju ke entitas transaksi. Kita klik 2 kali pada garis relasi, lalu kita pilih kardinalitas. Di sini kita menggunakan one to many untuk relasi antar pelanggan dan juga transaksi. Di sini kita juga dapat mengganti nama relasinya. Misalnya di sini kita ganti menjadi melakukan. Lalu, lakukan hal yang sama untuk relasi berikutnya sampai semua relasi telah ditambahkan. Di sini, kita juga bisa menyesuaikan kardinalitas yang akan kita pakai. Misalnya adalah one to many to many, maupun many to one. Selanjutnya, di sini kita akan menambahkan atribut dari masing-masing entitas. Caranya adalah dengan klik 2 kali pada entitas, lalu kita pilih menu atribut. Contohnya di sini adalah atribut pertama, yaitu ID pelanggan. Kemudian kita bisa mengatur data type atau tipe datanya. Di sini kita pilih integer. Lanjut ke atribut kedua. Di sini kita menambahkan atribut nama dengan tipe data variabel karakter dan panjangnya adalah 100. Untuk atribut ketiga, di sini kita menambahkan atribut nomor HP dengan tipe data variabel karakter sepanjang 20. Dan yang keempat, di sini kita akan menambahkan atribut alamat dengan tipe data teks. Dan selanjutnya, kita pilih menu P dan kita klik centang. Karena di sini ID pelanggan
berperan sebagai primary key atau PK. Lalu kita ganti namanya menjadi ID pelanggan sesuai dengan nama yang ada pada atribut. Lalu kita apply dan juga OK. Lakukan hal yang sama untuk menambahkan atribut pada setiap entitasnya. Setelah semua atribut pada setiap entitasnya telah ditambahkan, di sini langkah terakhir adalah merapikannya agar relasi dapat dibaca dengan jelas. Kesimpulan, konseptual data model atau CDM merupakan tahap penting dalam perancangan basis data yang berfungsi untuk menggambarkan struktur data pada tingkat konseptual, tanpa melibatkan detail teknis seperti tipe data atau implementasi fisik. CDM membantu memahami kebutuhan bisnis dan hubungan antar entitas secara menyeluruh sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut. Dengan bantuan Power Designer, proses pembuatan CDM menjadi lebih terstruktur dan mudah divisualisasikan. Selain itu, hubungan antara CDM dan ERD terletak pada fungsinya yang saling melengkapi di mana ERD menjadi representasi visual dari entitas dan relasi yang terdapat dalam CDM. Dengan memahami keterkaitan keduanya, perancang basis data dapat menghasilkan desain sistem yang konsisten, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi, dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa perancangan konseptual data model atau CDM merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pembangunan basis data. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman mengenai perancangan model data konseptual. Terima kasih dan sampai jumpa.